Halo, welcome to my first podcast. Perkenalkan, nama saya Lim Jungji. Saya mahasiswa semester 6 di Unsia, mahasiswa semester 3 di UT. Dan saya akan membacakan cerita dari teman-teman dan juga puisi di podcast Heart to Heart. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengirim cerita ini kepada saya dan juga puisi. Mari kita mulai untuk cerita pertama. Oke, cerita pertama datang dari Kakak Sandi. Halo Kak Sandi, apa kabar? Sehat selalu ya. Dan semoga curhatan kakak ini yang saya bacakan didengar oleh semua teman-temannya Kakak Sandi. Oke, kita mulai ya. Surat pertama. Oke, namaku adalah Sandy. Setiap hari aku bangun pagi dan melakukan aktivitas seperti biasa. Mulai dari membersihkan tempat tidur, bersih-bersih dan belajar sedikit untuk pelajaran hari ini. Akan tetapi, akhir-akhir ini aku sulit belajar karena kakakku Dian yang tiap pagi bangun siang dan tidak melakukan apapun. Suatu hari, Kak Dian bangun dan aku sedang menyapu rumah. Masih dengan mengucuk mata, ia melewati debu dan kotoran yang sudah aku kumpulkan dari hasil menyapu dan membawanya di kakinya ke area rumah yang sudah kusapu tanpa ucapan maaf. Akhirnya aku merasa kesal dengan Kak Dian dan memarahinya. Ibu kemudian datang dan menanyakan apa yang terjadi. Aku menceritakan permasalahan dan ibu merasa aku sedikit berlebihan. Akhirnya sapuku tinggal dan aku menyendiri di kamar. Ayah kemudian datang dan menghampiriku dan bertanya mengenai apa yang terjadi. Aku ceritakan semua kekesalanku yang akhirnya memuncak pagi ini. Akhirnya ayah tahu apa yang membuatku marah dan merasa tidak adil. Ia memanggil Kak Dian yang sedang minum air putih dan duduk di kursi. Ayah sebagai penengah kemudian mulai menyelesaikan masalah kami dan menanyakan mengapa Kak Dian baru bangun di siang hari dan tidak membantu pekerjaan rumah. Dan akhirnya Kak Dian menyadari dan dia juga minta maaf kepada saya. Dan berjanji kepada saya akan mengatur waktu lebih baik dan membantu pekerjaan rumah. Sekian by Sandy. Oke, untuk tanggapan dari saya Sandy. Memang dalam suatu hubungan kekeluargaan harus dibicarakan baik-baik dalam mengurusi pekerjaan rumah. Menurut saya, emosi yang berlebihan itu tidak baik dan juga merugikan diri sendiri dan orang lain. Tidak baik memperbanyak aura negatif di rumah karena membuat rumah menjadi kurang nyaman dan kurang terjadinya rasa kekeluargaan. Tapi untuk Sandy, terima kasih sudah mengirimkan ceritamu ke Heart to Heart Podcast. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita kedua. Oke, cerita kedua datang dari Ilham. Halo Ilham, apa kabar? Sehat selalu Ilham. Oke, pertama. Namaku Ilham, aku sekarang kuliah di luar kota, asal saya dari Lampung dan saya sekarang kuliah di Jogja dan kos di Jogja. Sekarang saya sudah memasuki semester keempat. Saya sudah kos di tempat lama saya selama hampir kurang lebih dari 2 tahunan. Oke, sekarang karena ada masalah di kos lama, akhirnya saya berniat untuk pindah ke kos. Kos yang aku pilih letaknya tidak terlalu jauh dari kampus. Kira-kira hanya membutuhkan waktu 10 menit jika berjalan kaki. Aku satu kamar dengan temanku, Budi. Meskipun berbeda jurusan, tapi bagi saya, dia begitu akrab dan dekat denganku. Seperti biasa, setelah mulai merapikan barang, aku mulai beraktivitas seperti biasanya. Oke, ceritanya ini udah di kos barunya ya.
Tepatnya di hari Minggu, pertama kalinya aku menginap di kosan. Pada malam hari itu, aku terbangun dari tidur. Aku melihat sesosok hantu berkepala tanpa tubuh yang melayang di samping lemari pakaian. Aku sangat ketakutan dan ingin berteriak, tapi tidak bisa, rasanya suaraku tertahan di tenggorokan. Aku ingin membangunkan Budi, tapi tangan ini pun tidak bisa bergerak. Lalu aku putuskan untuk menutup mata dan berdoa. Setelah membuka mata, alhamdulillah hantu itu sudah tidak ada. Kemudian aku melanjutkan tidur sambil berdoa. Aku merasa bersalah karena sebelum terlelap tidak membaca doa tidur terlebih dahulu. Sejak saat itu, aku sering sholat dan mengaji bersama Budi supaya tidak diganggu lagi oleh hantu yang aku lihat. Oke, untuk Kak Ilham, semoga selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Dan untuk pendengar pencinta Heart to Heart, semoga sebelum melakukan apapun kita terus berdoa kepada Sang Kuasa agar senantiasa dilindungi dan juga diberkati. Oke, sekarang kita akan lanjut ke cerita ketiga. Oke, selanjutnya cerita ketiga kita terima dari Kakak Dion. Halo Kak Dion. Oke, untuk Kak Dion, terima kasih sudah mengirimkan curhatan Kak Dion kepada saya, dan saya akan membacakan cerita Kak Dion. Perkenalkan, nama saya Dion. Saya sekarang tinggal di Jakarta, asal saya dari Medan. Di usia ke-19 saya merantau ke Jakarta. Saya merantau ke Jakarta diajak oleh pacar saya yang berinisial J. Saya bertemu dan berkenalan di J di jejaring sosial Facebook, di mana si J add dan menambahkan saya sebagai temannya, dan kemudian kami berteman dan akrab. Seiring berjalannya waktu, J mulai menyatakan perasaannya kepada saya, dan kami melakukan hubungan pacaran jarak jauh Medan Jakarta. Pada tahun 2012, J pergi ke kotaku di Medan, bertemu untuk pertama kalinya di tempat kerjaku. Dia menghampiri dan juga menjemputku di tempat kerjaku. Kemudian kami makan malam dan pergi ke hotel J menginap di Medan. Untuk waktu pertemuan ini kami sudah pacaran jarak jauh, dan kami melakukan hubungan di hotel tersebut. Singkat kata, tahun 2013 J mengajakku untuk ke Jakarta dan bekerja. Saya mengikuti J ke Jakarta dengan harapan saya bisa terus dekat dengan si J. Benar, kami dekat dan selalu pergi kemana-mana bersama-sama. Kebetulan saya bekerja di perusahaan si J bekerja. Singkat kata, kami sudah memasuki bulan kedua tinggal di Jakarta, tinggal bareng dengan dia di kosnya tersebut. Selama tinggal di Jakarta, si J selalu mencari dan bermain Facebook, mencari pria yang lebih muda, anak-anak seperti itu.
Padahal dalam kondisi saat itu kami sudah berpacaran. Saya tidak tahan dengan sikap si J yang selalu membuka aplikasi Facebook dan juga mencari dan menambahkan teman-teman dia yang dimana kategori anak-anak, masih muda, dan juga masih statusnya masih sekolah. Sebenarnya dia sudah pernah kena kasus ya. Dia sudah pernah kasus tuduhan pelecehan seksual kepada anak di bawah umur, di mana saat itu kami masih berpacaran dan juga masih dalam kondisi LDR. Tapi saya memaafkan si J dengan harapan dia bisa berubah dan juga bisa setia kepada satu pasangan, yaitu saya. Oke, kita balik lagi ke cerita sekarang, di mana dia masih sering menambahkan teman-teman anak-anak kecilnya, anak-anak SMP, SMA, yang dimana usianya sekarang udah 32 di tahun 2012, tapi dia masih senang dengan anak-anak kecil dan merasa mereka tuh sangat-sangat lucu dan juga mungkin sangat imut bagi dia. Oke, setelah hampir 2 bulanan kami tinggal bersama dan melihat tingkah laku dia, tanpa sengaja pas si J pergi mandi dan HP-nya diletakkan di kamar. Dengan isengnya saya membuka HP dan scroll semua percakapan dia, dan saya menemukan banyak sekali chatan dia dengan semua fansnya, yaitu anak-anak kecil. Banyak sekali gambar-gambar yang tidak senonoh yang tidak bisa saya publikasikan. Itu membuat kemarahan di saya, dan saya memutuskan untuk memutuskan dia dan juga tidak ingin mengenal dia. Benar, kami pun putus. Tetapi setelah seminggu putus, saya mendapat kabar jika dia sudah menemukan pacar baru, yaitu anak yang masih SMA kelas 2 di Jakarta. Sekilas itu mungkin membuatku sedikit terluka, tetapi saya melihat sisi baiknya. Saya bisa terlepas dari seorang pedofilia. Jadi pesan saya untuk pendengar podcast Heart to Heart, untuk jangan pernah menilai dan jangan pernah memaafkan orang yang sudah pernah selingkuh satu kali, karena orang yang sudah bisa bermain satu kali tidak bermain di satu kali dan mungkin akan mengulang semua yang pernah dia lakukan. Terima kasih. Oke, Kakak Dion, terima kasih atas curhatan kakak. Kak Dion, you keep strong. Semoga kakak Dion mendengar dan semoga Kak Dion juga mendapatkan pasangan yang sesuai dengan kriteria kakak dan juga kalian bisa long last dan juga semoga tetap dilindungi oleh Tuhan. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengirim cerita kepada saya. Terima kasih sudah mengirim cerita. Terima kasih juga sudah follow dan join di podcast saya. Ini podcast perdana saya, banyak sekali kekurangan dan juga banyak sekali kritik dan saran dari segala segi. Semoga teman-teman mendengar dan juga bisa memberikan kritik dan saran yang baik untuk membangun kepada saya di podcast Heart to Heart. Akhir kata, saya Jungji. Terima kasih sudah mendengar podcast saya. Semoga terhibur, semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Ambil baiknya, buang sisi negatifnya. Tidak ada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya juga Jungji undur diri dan bye, dan tetap dengar podcast Heart to Heart dari saya. Terima kasih.